Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan, hiduplah seorang ulama ahli bahasa yang amat terkenal karena kebijaksanaannya, yaitu Abu Nawas. Ia sangat teliti dalam setiap perkataan dan selalu menasihati putranya untuk melakukan hal yang sama. Wahai anakku, nasihat Abu Nawas suatu hari, jika kamu ingin membicarakan sesuatu, pakai dahulu otakmu. Pikirkan dengan matang, jangan terburu-buru. Setelah itu, baru katakan dengan kalimat yang baik dan benar. Putranya adalah anak yang sangat patuh. Ia selalu mengingat nasihat ayahnya itu. Pada suatu malam yang dingin dan hujan, keduanya sedang duduk santai di dekat api unggun di rumahnya. Udara sangat dingin dan percikan api dari unggunan menari-nari di udara. Abu Nawas mengenakan jubah tenunan dari sutra yang sangat disayanginya. Tiba-tiba, sepercik api melompat dari unggunan dan mendarat di jubah Abu Nawas. Peristiwa itu dilihat oleh putranya, namun ia tidak berteriak atau bergegas memberitahu ayahnya. Ia teringat nasihat ayahnya. Ia diam sejenak, lalu berpikir. Setelah beberapa saat, barulah putranya membuka mulut. "Ayah," tanyanya dengan suara tenang, "aku ingin mengatakan sesuatu, bolehkah?" Abu Nawas yang sedang menikmati kehangatan menjawab, "Jika menyangkut kebenaran, katakan saja anakku." "Ini memang menyangkut kebenaran," jawab putranya. "Silahkan," kata Abu Nawas, bangga dengan sikap putranya yang berpikir sebelum berbicara. Putranya melanjutkan, "Aku melihat benda panas berwarna merah." Abu Nawas mengerutkan dahi, tidak mengerti. "Benda apa itu anakku?" tanyanya. "Sepercik api," jawab putranya. Sepercik api mengenai jubah ayah. Seketika itu, Abu Nawas melihat jubahnya. Sebagian dari jubah sutra yang disayanginya itu sudah hangus dan berlubang. Abu Nawas terkejut. "Kenapa tidak segera kamu beritahukan kepadaku?" tanyanya dengan suara yang meninggi. "Mengapa kamu diam saja?" Putranya menatap ayahnya dengan polos. "Ayah, aku harus berpikir dahulu sebelum mengatakannya. Seperti apa yang ayah nasihatkan kepadaku tempo hari," jawabnya dengan lugu. Abu Nawas terdiam. Ia menatap jubahnya yang rusak, lalu menatap putranya yang tulus. Ia menyadari kesalahannya. Nasihatnya memang benar, tetapi ia telah memberikan tanpa pengecualian. Ada saat-saat di mana kita harus bertindak cepat, di mana berpikir terlalu lama justru bisa mendatangkan bencana. Sejak hari itu, Abu Nawas berjanji akan lebih berhati-hati dalam memberikan nasihat. Ia belajar bahwa kebijaksanaan tidak hanya tentang berpikir sebelum berbicara, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus bertindak. Ia tidak ingin peristiwa pahit seperti itu terulang lagi. Ia juga memberikan nasihat baru kepada putranya. "Anakku, ada saat-saat di mana diam itu adalah emas, namun ada saat-saat di mana bertindak cepat adalah mutiara." Suatu siang yang terik, Baginda Raja sedang mengadakan jamuan di teras istana. Di hadapannya duduk para menteri, ulama, dan seorang saudagar kaya yang sangat sombong. Saudagar ini yang merasa dirinya paling penting terus-menerus memamerkan kekayaannya. "Baginda," kata saudagar itu sambil membusungkan dada, "lihatlah jubah sutra dan celana indah yang saya kenakan ini. Ini adalah celana terbaik yang dibuat di Persia. Ukurannya sangat besar, menunjukkan betapa makmurnya hidup saya. Tidak ada yang bisa menyainginya," ucapnya. Para menteri mengangguk-angguk setuju, tapi mereka sebenarnya sudah muak dengan kesombongannya. Baginda Raja merasa jengah. Ia lalu memanggil Abu Nawas yang sedang duduk di sudut ruangan.
"Wahai Abu Nawas," kata raja, "saudagar ini terus-menerus membicarakan kebesaran celananya. Menurutmu, apa yang lebih besar dari itu?" tanya baginda raja. Abu Nawas bangkit dari tempat duduknya, berjalan ke tengah dan menatap sang saudagar. "Ampun baginda, hamba rasa ada yang jauh lebih besar dari celana tuan saudagar ini," ucap Abu Nawas. Si saudagar itu tertawa meremehkan. "Apa itu, kekayaanmu atau akal-akalanmu yang bodoh itu?" ucapnya. Bukan," jawab Abu Nawas. "Yang hamba maksud adalah kebesaran dari langit dan bumi." Semua orang terdiam, bingung dengan jawaban Abu Nawas. "Tuan saudagar," lanjut Abu Nawas, "celana Anda tidak peduli seberapa besarnya, hanya bisa menutupi sepasang kaki. Ia hanya bisa menutupi bagian kecil dari tubuh Anda. Sedangkan langit dan bumi, ia menaungi kita semua. Ia menaungi Anda, menaungi baginda raja, menaungi seluruh umat manusia." Abu Nawas melanjutkan, "Apakah celana Anda bisa menaungi kita dari panasnya matahari? Apakah celana Anda bisa melindungi kita dari derasnya hujan? Apakah celana Anda bisa membuat kita tetap hidup?" tanya Abu Nawas. Si saudagar itu tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk malu. Abu Nawas lalu berkata dengan suara yang lebih lantang, "Semua kebesaran yang kita miliki, semua kekayaan yang kita pamerkan, tidak akan pernah bisa menandingi kebesaran Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Celana Anda, meskipun besar, hanya terbuat dari kain, dan kain itu terbuat dari bahan yang diciptakan oleh Tuhan. Pada akhirnya," pungkas Abu Nawas, "yang kita miliki hanyalah titipan, dan kita harusnya memamerkan rasa syukur, bukan kesombongan. Karena kebesaran yang sejati bukanlah kebesaran celana, melainkan kebesaran hati yang mengakui kebesaran Tuhan." Saudagar itu akhirnya menyadari kebodohannya. Ia merasa sangat malu. Ia pulang dengan kepala tertunduk, dan sejak saat itu ia tidak lagi suka memamerkan kekayaannya. Dan Abu Nawas dengan perumpamaannya yang sederhana kembali memberikan pelajaran berharga yang tidak akan terlupakan. Abu Nawas dan teka-teki mustahil. Di sebuah kedai kopi yang ramai di Baghdad, suasana perdebatan sedang memanas. Seorang lelaki yang dikenal sebagai pemikir bebas dan kerap menolak keberadaan Tuhan, sebut saja ia si ateis, sedang berbicara lantang di tengah kerumunan. Ia menantang siapa saja untuk membuktikan keberadaan Tuhan dengan logika yang tak terbantahkan. Banyak ulama dan cendekiawan yang mencoba berdiskusi dengannya. Namun si ateis selalu punya argumen balik yang membuat mereka kesulitan. Hingga suatu hari, Abu Nawas kebetulan lewat dan mendengar kegaduhan itu. Dengan senyum khasnya, ia mendekati kerumunan. "Gerangan apa yang membuat suasana begitu riuh?" tanya Abu Nawas. Si ateis menoleh dan menatap Abu Nawas dengan sinis. "Ah, Abu Nawas, kau mungkin pandai bermain kata, tapi bisakah kau membuktikan keberadaan Tuhan yang katanya maha kuasa itu? Aku punya 3 teka-teki yang jika kau bisa menjawabnya tanpa keraguan, maka aku akan mengakui keberadaan Tuhanmu," ucap si ateis. Abu Nawas mengangguk tenang. "Baik, sebutkan teka-tekimu Tuan. Semoga Allah memberiku petunjuk untuk menjawabnya," jawab Abu Nawas. Si ateis tersenyum mengejek dan mulai melontarkan teka-tekinya. "Teka-teki pertama, jika Tuhan itu ada, tunjukkan padaku di mana tempatnya Dia berada. Apakah Dia di atas langit, di bawah bumi, atau di antara keduanya? Tunjukkan lokasinya." Abu Nawas terdiam sejenak. Lalu ia menatap si ateis. "Tuan, pernahkah kau melihat hembusan napasmu? Kau tahu ia ada, kau merasakannya, tapi bisakah kau tunjukkan di mana letak persisnya?"
Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu seperti makhluk ciptaannya. Ia ada di mana-mana, meliputi segalanya. Namun tak bisa dibatasi oleh di mana secara fisik. Keberadaannya adalah esensi dari segala yang ada, bukan suatu lokasi yang bisa ditunjuk, jawab Abu Nawas. Si ateis mengerutkan kening, sedikit terkejut dengan jawaban Abu Nawas yang tidak terduga. Namun ia tidak menyerah. Teka-teki kedua, jika Tuhan itu ada dan bisa berbuat apa saja, lalu bisakah dia menciptakan batu yang begitu besar sehingga dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Jika bisa, berarti dia tidak maha kuasa karena tak bisa mengangkatnya. Jika tidak bisa, berarti dia tidak maha kuasa karena tak bisa menciptakan batu itu, tanya si ateis. Kerumunan menahan napas. Ini adalah teka-teki klasik yang sering membuat orang kebingungan. Abu Nawas tersenyum tipis. Tuan, pertanyaanmu ibarat menanyakan bisakah cermin memantulkan bayangan yang tidak ada? Kekuatan Tuhan itu sempurna dan mutlak. Dia tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesempurnaannya sendiri. Menciptakan sesuatu yang dia tidak bisa angkat berarti menciptakan sebuah kelemahan bagi dirinya. Dan itu bertentangan dengan konsep maha kuasa. Maha kuasa berarti tidak ada batasan baginya, termasuk tidak ada batasan untuk tidak melakukan sesuatu yang mustahil secara logika atau yang bertentangan dengan sifatnya yang sempurna, kata Abu Nawas. Si ateis tampak gelisah. Jawaban Abu Nawas membuat argumennya goyah. Namun ia masih punya teka-teki terakhir. Baik, teka-teki ketiga. Jika Tuhan itu ada dan dia adalah pencipta kebaikan dan kejahatan, lalu mengapa dia menciptakan kejahatan? Mengapa ada penderitaan, penyakit, dan keburukan di dunia ini? Tanya si ateis. Kali ini Abu Nawas meminta si ateis untuk mendekat. Ia mendekatkan mulutnya ke telinga si ateis dan berbisik. Orang-orang di sekitar pun penasaran apa yang dibisikkan Abu Nawas. Beberapa saat kemudian si ateis terkejut. Matanya terbelalak dan wajahnya memucat. Ia kemudian menundukkan kepala, tidak bisa berkata-kata lagi. Apa yang kau bisikkan Abu Nawas? Tanya seorang penonton penasaran. Abu Nawas tersenyum. Aku hanya bertanya kepadanya, apakah kau merasakan pusing sekarang Tuan? Si ateis yang masih terdiam mengangguk pelan. Nah, jika kau merasakan pusing, tunjukkan padaku wujud pusingmu itu. Bagaimana bentuknya? Apa warnanya? Bisakah kau menunjukkan dan mengatakan, ini dia pusingku? Kata Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, sama seperti pusing, kejahatan itu bukanlah sesuatu yang diciptakan sebagai entitas terpisah, melainkan ketiadaan kebaikan, seperti kegelapan adalah ketiadaan cahaya, dan dingin adalah ketiadaan panas. Tuhan menciptakan kebaikan dan kejahatan muncul ketika kebaikan itu tidak ada, atau ketika manusia memilih untuk tidak melakukan kebaikan. Penderitaan dan ujian itu ada untuk menguji iman dan kesabaran manusia, untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan untuk meningkatkan derajat mereka yang bersabar. Si ateis tidak bisa membantah lagi. Ia merasakan pusing di kepalanya, tapi tak bisa menunjukkan secara fisik. Ia pun menyadari bahwa teka-teki terakhirnya dan juga teka-teki sebelumnya telah dijawab Abu Nawas dengan cara yang tak terduga dan penuh hikmah. Sejak hari itu, si ateis tidak lagi lantang menyebarkan keraguannya. Beberapa orang bahkan melihatnya sering merenung, mungkin memikirkan kembali keyakinannya setelah bertemu dengan kecerdasan Abu Nawas yang diilhami iman. Dan kisah tentang bagaimana Abu Nawas menjawab teka-teki mustahil dari si ateis pun menyebar luas di Baghdad, menambah daftar panjang legenda kecerdikan sang penasehat istana. Pagi itu, istana Baghdad digegerkan oleh sebuah penemuan tak terduga. Saat para pekerja sedang merenovasi salah satu sudut taman kuno,
di komplek istana, cangkul mereka membentur sebuah benda keras yang terkubur dalam-dalam. Setelah digali, terungkaplah sebuah bejana logam berukir indah, tertutup rapat dengan segel kekaisaran yang sudah usang. Wazir Agung dengan wajah penasaran sekaligus khawatir segera membawa benda itu menghadap khalifah. "Ampun Paduka, kami menemukan bejana aneh di taman. Sepertinya sudah terkubur berabad-abad. Mungkin ini peninggalan raja-raja terdahulu," lapor wazir istana. Khalifah memeriksa bejana itu dengan seksama. "Menarik sekali, bentuknya seperti wadah penyimpanan kuno. Mungkin ini adalah kapsul waktu dari masa lalu, peninggalan leluhur kita. Pasti berisi pesan atau benda-benda dari zaman dahulu." Kabar penemuan kapsul waktu itu segera menyebar ke seluruh istana, bahkan sampai ke telinga Abu Nawas. Ia tentu saja tidak mau ketinggalan. Dengan langkah riang, ia segera menuju istana. Di ruang singgasana, Khalifah sedang berunding dengan para penasehatnya. Mereka mencoba berbagai cara untuk membuka bejana itu, namun segelnya terlalu kuat. Ada yang menyarankan untuk dihancurkan, ada pula yang menyarankan untuk dipanaskan. "Jangan gegabah. Jika ini benar kapsul waktu, isinya pasti rapuh. Kita harus membukanya dengan hati-hati," titah Khalifah. Abu Nawas yang sudah berada di kerumunan maju mendekat. "Ampun Paduka, hamba rasa hamba tahu cara membuka kapsul waktu ini." Semua mata tertuju padanya, termasuk mata Khalifah yang menatapnya dengan senyum geli. "Oh ya, Abu Nawas, pasti idemu ini aneh lagi. Apa idemu kali ini?" tanya Khalifah. "Sangat sederhana Paduka," jawab Abu Nawas. "Kapsul waktu ini terkubur berabad-abad. Artinya ia telah melewati banyak sekali peristiwa, suka dan duka, tawa dan tangis, bahkan kebohongan dan kejujuran. Bejana ini pasti sudah sangat lelah menanggung begitu banyak rahasia dan beban waktu." Para wazir saling berpandangan bingung. "Maka dari itu, kita tidak bisa membukanya dengan paksaan fisik. Kita harus membukanya dengan cara yang lembut, cara yang paling ia rindukan setelah sekian lama terpendam," lanjut Abu Nawas. "Maksudmu?" tanya Khalifah semakin penasaran. "Kita harus menceritakan kepadanya kisah kejujuran dan kebohongan," kata Abu Nawas sambil tersenyum. "Kapsul ini telah menyimpan banyak kebenaran dan kepalsuan selama berabad-abad. Jika kita menceritakan padanya sebuah kisah yang membedakan keduanya, jiwanya akan merasa lega dan ia akan terbuka." Para wazir mencibir, menganggap ide Abu Nawas ini gila. Namun Khalifah yang tahu betul keunikan Abu Nawas mengizinkannya. "Baiklah Abu Nawas, aku memberimu kesempatan. Coba ceritakan kisah kejujuran dan kebohonganmu," perintah Khalifah. Abu Nawas mengangguk. Ia lalu mengangkat suaranya dan mulai bercerita. "Dahulu kala ada seorang saudagar yang sangat kaya. Namun ia juga sangat sombong dan suka berbohong. Setiap kali ia berhasil dalam usahanya, ia akan mengatakan itu semua karena kecerdasannya. Padahal seringkali ia menipu. Suatu hari, saudagar itu kehilangan semua hartanya karena perbuatannya sendiri. Ia jatuh miskin dan hidup di jalanan." Abu Nawas berhenti sejenak, melirik ke kapsul waktu. Tidak ada reaksi. Nah, di sisi lain, ada seorang petani miskin yang sangat jujur dan bekerja keras. Meskipun ia hidup sederhana, ia selalu berbicara kebenaran dan tidak pernah menipu siapapun. Suatu hari, ladangnya diserang hama dan ia kehilangan panennya. Meskipun begitu, ia tetap bersyukur dan tidak mengeluh. Ia hanya berdoa dan terus bekerja keras. Kemudian, tak disangka, ia menemukan sebuah guci berisi emas di ladangnya.
yang ternyata adalah peninggalan leluhurnya yang dulu juga jujur. Ketika Abu Nawas selesai bercerita, hal aneh terjadi. Tiba-tiba terdengar bunyi klik pelan dari bejana logam itu. Segelnya retak dan penutupnya perlahan-lahan terbuka sedikit. Para hadirin terkesip kaget. Khalifah pun terbelalak tak percaya. "Bagaimana bisa?" bisik Wazir Agung. Abu Nawas tersenyum. Kapsul itu lelah menyimpan begitu banyak kebohongan dan melihat begitu banyak kejujuran tanpa bisa bicara. Ketika ia mendengar kisah yang menyeimbangkan keduanya, jiwanya menjadi lega dan ia pun membuka diri. Khalifah mendekat dengan hati-hati. Di dalam kapsul waktu itu tergeletak sebuah gulungan perkamen tua yang masih utuh, sebuah pena bulu, dan sebuah koin emas kuno. "Apa isinya?" tanya Khalifah penasaran sembari mengambil gulungan perkamen itu. Gulungan itu berisi pesan dari seorang khalifah terdahulu yang berbunyi, "Wahai pewarisku, ketahuilah bahwa kebenaran dan kejujuran adalah harta yang paling berharga. Kebohongan mungkin memberimu kekuasaan sesaat, namun hanya kejujuran yang akan menjaga kerajaanku abadi. Kapsul ini kubiarkan terkubur agar suatu saat ia ditemukan, dan siapapun yang membukanya akan diingatkan tentang hikmah ini. Semoga engkau selalu bijak dalam memimpin." Khalifah terharu membaca pesan itu. Ia menatap Abu Nawas dengan pandangan hormat. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Dengan cara yang paling tidak terduga, kau berhasil membuka rahasia masa lalu dan mengingatkan kita semua akan nilai kejujuran." Abu Nawas hanya membungkuk rendah. Senyum jahilnya masih terukir. Ia telah berhasil membuktikan bahwa bahkan sebuah kapsul waktu pun bisa berbicara jika didekati dengan cara yang tidak biasa, dan bahwa kebijaksanaan seringkali datang dari tempat yang paling tak terduga. Seperti hari-hari biasa, setelah selesai menunaikan sholat subuh, Abu Nawas melanjutkan aktivitasnya dengan mencari kayu di hutan. Namun naas menimpanya. Saat ia menebang pohon, bajunya sobek terkena dahan ranting. Ketika ia sudah mendapatkan banyak kayu, ia pun bingung. Harus langsung menjualnya ke pasar atau pulang dulu untuk ganti baju. Kalau aku pulang dulu, pasar sebentar lagi akan tutup dan aku tak bisa menjualnya hari ini, pikir Abu Nawas. Karena pada hari itu ia sedang membutuhkan uang, ia ke pasar dengan mengenakan baju yang sobek-sobek. Setibanya di pasar, ia pun langsung menjual semua kayu bakarnya. "Alhamdulillah, hari ini mendapatkan rezeki yang lumayan," kata Abu Nawas bersyukur. "Lebih baik aku istirahat dulu, badanku terasa capek sekali," kata Abu Nawas melanjutkan. Kemudian ia duduk di teras pasar sambil memainkan kepingan uang emas hasil dari jualan kayu bakarnya. Tak berselang lama, lewatlah seorang penipu di hadapannya. Melihat penampilan Abu Nawas dengan baju sobek-sobek dan kumal, ia mengira Abu Nawas adalah orang gila. Maka terbesitlah niat jahat pada diri si penipu. Ia pun segera menghampiri Abu Nawas. "Hei kawan, sedang apa di sini?" kata si penipu berbasa-basi. Mendapat pertanyaan demikian, Abu Nawas menjawab sekenanya. "Ini nih, lagi mainin kepala raja," jawab Abu Nawas. "Maksudnya bagaimana?" tanya si penipu kebingungan. "Kau tak lihat? Bukankah kepingan ini gambarnya kepala raja?" jelas Abu Nawas. Mendengar hal itu bertambah yakinlah si penipu bahwa Abu Nawas adalah orang gila. Dalam hati ia berkata, "Semua kepingan uang memang bergambar raja, baik uang emas maupun uang perak. Berarti orang gila ini tidak tahu uang." Akhirnya muncullah sebuah ide untuk memperdayai Abu Nawas.
"Hei kawan, aku punya banyak kepingan bergambar raja. Kalau mau, kau boleh menukarnya. Satu kepingan punyamu, aku tukar dengan 2 kepingan punyaku. Dengan begitu, kan kepinganmu bertambah banyak," ujar si penipu. Ia pun lalu menyodorkan beberapa kepingan uang perak di tangannya. Melihat itu, Abu Nawas menatap tajam si penipu. "Dasar manusia licik, dia kira aku tidak bisa membedakan mana uang emas dan mana uang perak," batin Abu Nawas. Menyadari dirinya akan ditipu, Abu Nawas malah sengaja mengerjainya. "Baik, aku setuju, tapi ada syaratnya," kata Abu Nawas. "Apa syaratnya? Katakan saja," balas si penipu kegirangan. Ia mengira tipuannya kali ini akan membuahkan hasil. "Syaratnya adalah kau harus merangkak sejauh 5 meter, pinta Abu Nawas. Si penipu agak heran dengan permintaan yang aneh itu. "Loh, kenapa harus merangkak?" tanya si penipu penasaran. "Karena aku rindu dengan keledaiku. Dia telah lama mati meninggalkanku," jawab Abu Nawas berpura-pura. "Oh, jadi kau rindu dengan keledaimu? Jangan khawatir, aku akan mengobati kerinduanmu itu," balas si penipu. Tanpa menunggu lama, si penipu pun melakukan apa yang diinginkan Abu Nawas. Ketika ia berjalan merangkak, Abu Nawas mengikutinya dari belakang sambil berteriak kepada orang-orang di pasar, "Saudara-saudaraku, lihatlah keledai baruku. Dia bukan hanya penurut, tapi juga pintar. Dia bisa membedakan mana kepingan uang emas dan mana kepingan uang perak." Orang-orang yang mendengar teriakan Abu Nawas seketika tertawa terpingkal-pingkal. Adapun si penipu yang mengetahui dirinya sedang dikerjai, segera bangkit berdiri dan berlari meninggalkan kerumunan orang-orang. Ada cerita unik dari seorang menteri istana. Ia mempunyai anak yang suka menabuh rebana. Mungkin hal ini sekilas terlihat wajar, tapi di balik kebiasaannya itu membuat orang tuanya sangat terganggu. Bagaimana tidak, baik siang maupun malam, si anak tak mau berhenti menabuh rebananya. Perilakunya ini tentu saja membuat orang tuanya resah. Setiap malam saat menjelang istirahat, si anak masih saja menabuh rebana. Ia akan berhenti manakala dirinya sudah mulai mengantuk. Begitu juga saat siang hari. Di saat suasana terik matahari yang panas, si anak menabuh rebana tanpa henti. Karena sudah tidak tahan dengan perilakunya, ayahnya yang seorang menteri mencoba menasehati. Tapi si anak tidak peduli, sehingga membuat ayahnya menjadi emosi. Lalu rebana yang ada di tangan anaknya segera direbut dan dibuang. Melihat hal itu, si anak langsung mengamuk. Ia berteriak semalaman sampai pagi, bahkan sampai nekat akan terjun ke sumur. Untunglah beberapa pelayan rumah segera menghalau niat anak sang menteri. Atas kejadian ini, dengan sangat terpaksa Tuan Menteri mengembalikan rebana kepada anaknya. Si anak pun kembali ceria dan menabuh rebananya tanpa henti lagi. Suatu ketika, salah satu pelayannya menghadap Tuan Menteri. "Ampun Tuan Menteri, sebenarnya anak Tuan diganggu makhluk halus, sebab perilaku dan kebiasaannya tidak wajar. Kenapa Tuan tidak minta bantuan orang pintar saja?" kata si pelayan menyarankan. Atas saran si pelayan, maka dipanggillah seorang tabib untuk menyembuhkan kebiasaan aneh anak tersebut. Sang tabib menasehati kepada si anak bahwa jika dia terus-terusan menabuh rebana akan melubangi gendang telinganya. Namanya saja anak kecil, ia tak menghiraukan nasihat tersebut. Karena usahanya tidak membuahkan hasil, esok harinya dipanggillah tabib yang kedua. Tabib yang kedua mengatakan bahwa menabur rebana adalah kegiatan suci dan harus dilakukan hanya pada acara-acara khusus.
Usaha ini juga menemui kegagalan, maka dipanggillah tabib yang ketiga. Saya perhatikan anak tuan memang susah dikendalikan, lebih baik kalian mengalah saja sebagai orang tua, kata tabib ketiga. Mengalah bagaimana maksudnya? Tanya Tuan Menteri. Biarkan saja anak tuan menabuh rebana sesuka hati, dan agar tuan sekeluarga tidak terganggu, tutup telinga kalian dengan kapas, saran tabib ketiga. Namun saran tersebut ditolak mentah-mentah oleh keluarga Tuan Menteri. Hari berikutnya, Tuan Menteri memanggil tabib yang keempat. Sang tabib membawakan buku berisi cerita dongeng anak. Ia pun mendekati anak Tuan Menteri dan membacakan cerita yang ada dalam buku tersebut. Awalnya si anak tertarik, tapi akhirnya ia memilih untuk kembali menabuh rebana. Usaha tabib keempat pun dianggap gagal. Begitu juga dengan tabib yang kelima. Meskipun sang tabib membacakan mantra, si anak tetap saja tidak menunjukkan perubahannya. Hal ini membuat menteri kewalahan menghadapi anak satu-satunya, hingga akhirnya terlintas di benaknya untuk meminta bantuan kepada Abu Nawas. Ia pun menceritakan permasalahan yang sedang ia alami. Setelah mendengar keluhan Tuan Menteri, Abu Nawas kemudian bertanya, "Di rumah Tuan apakah ada palu dan pahat?" Mendengar pertanyaan tersebut, Tuan Menteri menjadi heran. "Ada, tapi apa hubungannya Abu Nawas?" kata Tuan Menteri balik bertanya. "Tenang saja, nanti Tuan juga akan tahu. Ayo, lebih baik kita segera ke rumah Tuan," ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di rumah Tuan Menteri. Di sana, Abu Nawas terus memperhatikan si anak yang tengah asik menabuh rebana tanpa henti. Abu Nawas lantas berkata kepada Tuan Menteri, "Mana palu dan pahatnya?" tanya Abu Nawas. Tuan Menteri pun segera memberikannya. Abu Nawas lalu mendekati si anak dengan membawa palu dan pahat. Bocah, saya perhatikan kamu semangat sekali menabuh rebana," tanya Abu Nawas. "Iya, karena bunyinya keras dan merdu," jawab si anak. "Benarkah? Saya jadi penasaran ingin tahu apa yang ada di dalam rebana itu. Coba kamu congkel isinya," balas Abu Nawas sambil memberikan palu dan pahat kepada anak tersebut. Si anak yang juga penasaran menuruti apa yang dikatakan Abu Nawas. Si anak langsung memahatnya dengan palu sehingga membuat rebana tersebut pecah berantakan dan tidak bisa lagi digunakan. Si anak pun hanya bisa menyesali nasibnya. Ia mau menangis dan mengamuk tapi tidak berani karena yang merusak rebananya adalah dia sendiri. Akhirnya berhenti sudah si anak memainkan rebana. Kini orang tua si anak merasa lega dan tak lupa berterima kasih kepada Abu Nawas. Sebuah pelajaran atau ilmu tidak menutup kemungkinan bisa kita peroleh dari siapa saja dan di mana saja. Seperti halnya yang dialami oleh Khalifah Harun, di mana ia mendapatkan pelajaran penting ketika ia sedang melaksanakan ibadah haji. Karena beliau adalah seorang raja, tentunya mendapat pengawalan ketat dan pelayanan yang eksklusif. Saat baginda raja melakukan ibadah haji, orang lain dilarang membaur bersamanya agar ibadahnya tidak terganggu. Akan tetapi, baginda raja sempat dibuat gemas oleh seorang pemuda kampung yang secara tiba-tiba selalu menyalipnya. Pemuda berpenampilan sederhana dan lebih mirip budak selalu mendahului baginda raja, padahal sebelumnya sudah dicegah oleh pengawalnya. Pengawal itu mengatakan kepada si pemuda agar jangan masuk ke Ka'bah dan tawaf sebelum baginda raja selesai melaksanakannya. Tak terima dirinya dihalangi, si pemuda menimpali larangan tersebut dengan menukil penggalan surat Al-Quran.
Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar. Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zolim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Rupanya, percakapan si pemuda dengan para pengawal terdengar oleh Baginda Raja. Baginda Raja lalu menyuruh pengawalnya untuk membiarkan si pemuda melakukan ibadah haji bersamanya. Kemudian Baginda Raja menuju Hajar Aswad untuk menciumnya. Namun tiba-tiba si pemuda mendahuluinya. Dan ketika Baginda Raja hendak menuju Hijr Ismail untuk sholat, si pemuda juga mendahulunya lagi. Semua ibadah yang dilakukan Baginda Raja selalu didahului oleh pemuda tersebut. Setelah Baginda Raja selesai melakukan sholat, ia penasaran siapa sebenarnya pemuda itu. Kemudian Baginda Raja perintahkan pengawalnya untuk memanggil si pemuda. Akan tetapi ketika pengawalnya mendatangi si pemuda, ia justru tidak mau memenuhi panggilan Baginda Raja. "Aku tidak mau ke sana. Siapa yang membutuhkan suatu keperluan, harusnya ia yang datang menghadap ke sini," kata si pemuda. Para pengawal lalu memberitahu kepada Baginda atas penolakan si pemuda. Terpaksa Baginda Raja mengalah. Ia pun mendatanginya. Setelah memberi salam, Baginda Raja berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, duduklah di sini atas perintahku." Si pemuda membalas, "Tempat ini bukan tempatku, bukan pula tempatmu. Begitu pula dengan tanah haram ini. Kita semua adalah sama. Terserah kamu. Jika mau duduk, duduklah. Jika tidak, pulanglah sana." Baginda Raja sempat kaget dengan perkataan si pemuda. "Baiklah, begini, saya hendak menanyakan perihal kefarduan kepadamu. Jika kamu bisa menjawab, maka kamu adalah orang yang hebat. Namun jika tidak, kamu adalah orang yang lemah akan pengetahuan," ucap Baginda Raja. "Pertanyaan seputar pengetahuan atau sekedar menguji?" tanya si pemuda. "Tidak, ini pertanyaan yang mudah, seputar pengetahuan," jawab Baginda Raja. "Oh, baik. Kemarilah, duduklah sebagaimana duduknya orang yang meminta jawaban atas pertanyaannya," timpal si pemuda. Kemudian Baginda Raja duduk bersila di hadapan si pemuda. "Katakan, apa pertanyaanmu?" ujar si pemuda. "Tolong beritahu aku tentang perkara yang telah Allah fardukan kepadamu," tanya Baginda Raja. "Engkau bertanya kepadaku tentang kefarduan yang mana? Fardu yang 1 atau yang 5? Atau yang 17? Atau yang 34? Atau yang 94? Atau yang 1 seumur hidup? Atau yang 1 dari 12? Atau yang 1 dari 40? Atau yang 15 dari 200? Kata si pemuda balik bertanya. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa sampai ia terlentang di atas tengkuknya karena meremehkan si pemuda. "Aku kan hanya bertanya tentang kewajibanmu, malah kau jawab dengan bilangan hitungan-hitungan," ujar Baginda Raja. "Hei Harun, jika agama tanpa hitungan, maka Allah tidak akan memberlakukan hisab di hari kiamat. Tidakkah kau tahu surat Al-Anbiya ayat 47? Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami akan mendatangkannya dan cukuplah kami yang membuat perhitungan," ucap si pemuda menukil surat Al-Quran. Spontan Baginda Raja menjadi emosi mendengar si pemuda memanggilnya tanpa gelar raja. "Hei pemuda kampung, kalau kau bisa menjelaskan ucapan yang aku katakan, maka kau akan selamat. Tapi kalau tidak, aku akan perintahkan pengawalku untuk menebas lehermu di antara bukit Safa dan Marwa." Di saat emosi Baginda Raja mulai tidak terkendali, lalu salah seorang sahabat Baginda Raja berkata, "Wahai Amirul Mukminin, maafkanlah ia. Ini adalah tempat yang mulia. Semoga saja Allah memberikan petunjuk kepada dia."
Pemuda itu pun tertawa terpingkal-pingkal, sehingga ia terlentang di atas tengkuknya karena mendengar perkataan Baginda Raja dan sahabatnya. "Kenapa kau tertawa?" tanya Baginda Raja. "Aneh kalian berdua ini. Aku tidak tahu di antara kalian mana yang lebih bodoh. Yang satu ingin menunda ajal yang sudah datang, dan yang satunya lagi ingin mempercepat ajal yang belum datang," jawab si pemuda. Baginda Raja hanya bisa terdiam dan mencoba menahan emosinya. Si pemuda pun lalu mulai menjawab pertanyaan yang diajukan Baginda Raja. "Adapun pertanyaanmu tentang perkara yang Allah wajibkan kepadaku, telah Allah wajibkan banyak kewajiban kepadaku. Dan mengenai perkataanku kepadamu tentang satu kewajiban, itu adalah agama Islam. Dan tentang angka 5, itu adalah sholat fardu. Tentang angka 17, itu adalah jumlah rokaat sholat fardu. Tentang angka 34, itu adalah jumlah sujud dalam sholat fardu. Tentang angka 94, itu adalah jumlah takbir. Adapun perkataanku tentang satu dalam seumur hidup, itu adalah hujjah Islam. Dan tentang satu dari 12, itu adalah bulan Ramadan yang wajib puasa dari 12 bulan. Dan tentang satu dari 40, itu adalah zakat emas dinar dari 40 dinar. Dan tentang 5 dari 200, itu adalah 5 dirham zakat dari 200 dirham," kata si pemuda menjelaskan. "Pertanyaanmu sudah kujawab, sekarang aku akan memberi pertanyaan kepadamu. Maka jawablah pertanyaanku," sambung si pemuda. "Katakanlah apa pertanyaanmu," balas Baginda Raja. "Ada seorang laki-laki melihat perempuan pada waktu subuh, haram perempuan itu bagi laki-laki tersebut. Tapi ketika waktu duhur menjadi halal baginya. Ketika waktu asar, haram lagi baginya. Ketika masuk waktu maghrib, halal kembali baginya. Ketika masuk waktu isya, haram lagi baginya. Dan ketika masuk waktu subuh, halal kembali. Dan ketika masuk waktu duhur, haram lagi. Dan ketika masuk waktu asar, halal kembali. Ketika masuk waktu maghrib, haram kembali. Dan ketika masuk waktu isya, maka halal kembali. Bagaimana ini bisa terjadi?" tanya si pemuda. "Demi Allah, engkau telah menjebakku dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, dan tidak ada yang bisa menjawab selain kamu," balas Baginda Raja. "Engkau kan adalah Amirul Mukminin, Raja Baghdad yang sangat terhormat. Tidak pantas rasanya untuk menyerah begitu saja. Bagaimana mungkin kau tidak bisa jawab pertanyaan yang diajukan oleh pemuda kampung sepertiku?" ujar si pemuda. "Aku tidak mampu menjawabnya. Saya akui derajat keilmuanmu tinggi. Beritahu aku apa jawabannya," pinta Baginda Raja. "Baiklah, tapi dengan syarat kamu harus mengaku kalah, menyayangi orang fakir, dan jangan menghinakannya," kata si pemuda. "Baik, saya setuju. Itu adalah perbuatan yang saya sukai dan perbuatan yang sangat mulia," balas Baginda Raja. Begini jawabannya. Laki-laki itu melihat wanita sebagai budak waktu subuh, maka haram baginya. Ketika masuk waktu duhur, ia membeli perempuan itu, maka halal baginya. Ketika waktu asar ia memerdekakannya, maka haram lagi baginya. Ketika waktu maghrib ia menikahinya, maka halal lagi baginya. Ketika waktu isya ia menceraikan istrinya, maka haram lagi baginya. Ketika waktu subuh ia rujuk dengan istrinya tersebut, maka halal lagi baginya. Ketika waktu duhur ia mentalak zihar istrinya, maka haram baginya. Ketika waktu asar ia bayar kifarat zihar, maka istrinya kembali halal. Ketika waktu maghrib laki-laki tersebut murtad, maka haram lagi istrinya. Ketika waktu isya laki-laki itu bertobat dan kembali memeluk agama Islam, maka halal lagi istrinya, tutur si pemuda menjelaskan. Baginda Raja pun merasa senang mendapatkan jawaban tersebut dan memerintahkan kepada pengawalnya untuk memberikan 1000 dirham kepada si pemuda. Akan tetapi ketika pengawal hendak memberikan uang tersebut, si pemuda menolaknya.
Aku tidak memerlukan uang itu, kembalikanlah kepada pemiliknya, kata si pemuda. Mendapat penolakan tersebut, Baginda Raja menawari si pemuda dengan hadiah yang lain. Bagaimana kalau aku mencukupi kebutuhanmu seumur hidup, kata raja menawarkan. Apa pemberianmu yang mencukupiku, tanya si pemuda. Jika kamu punya hutang, maka aku akan membayarnya, jawab Baginda Raja. Tidak, aku tidak mau, tegas si pemuda. Ia pun pergi berlalu meninggalkan Baginda Raja. Setelah peristiwa itu, Baginda Raja perintahkan para pejabat istana untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemuda tersebut. Baginda juga minta bantuan para sahabatnya, termasuk para penguasa negeri lain, untuk membantu dirinya. Beberapa hari kemudian, akhirnya Baginda Raja mendapatkan informasi tentang si pemuda. Ternyata si pemuda adalah Sayyid Musa Ar-Ridho bin Ja'far Al-Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Husain bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Siti Fatimah, anak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti dia adalah seorang habaib. Dan Sayyid Musa ini sering menyamar dan berpakaian seperti pemuda kampung. Itu dikarenakan sifat zuhud dan waronya kepada dunia. Mengetahui hal itu, Baginda Raja pun terkejut. Ia segera mendatangi kediaman Sayyid Musa untuk minta maaf dan meminta nasihat. Diceritakan Abu Nawas dan sahabatnya berjalan bersama melintasi padang gurun. Sahabatnya ini bernama Abdullah. Sembari berjalan mereka saling berbincang akrab. Mungkin karena lelah berjalan, sementara rasa haus dan lapar mulai menyerang, perbincangan yang tadinya akrab berubah menjadi perdebatan dan adu argumen. Abdullah yang kesal dan emosional tiba-tiba menampar wajah Abu Nawas karena kalah berdebat. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendapat tamparan tersebut. Sambil menahan sakit di wajahnya, Abu Nawas membuat tulisan di pasir gurun tersebut. Bunyinya adalah, "Hari ini sahabatku menampar wajahku." Seketika Abdullah menyadari akan kekhilafannya. Ia pun segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Setelah saling damai, kedua sahabat ini melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama kemudian, mereka melihat sebuah danau yang airnya sangat jernih. Saking bahagianya, Abu Nawas dan Abdullah berlari berlomba-lomba menuju danau tersebut. Abu Nawas yang sudah kehausan dan kepanasan tanpa pikir panjang langsung terjun ke danau. Namun ia baru menyadari bahwa danau itu ternyata sangat dalam. Karena tidak pandai berenang, Abu Nawas hampir saja tenggelam. Abdullah yang melihat sahabatnya butuh pertolongan, cepat-cepat terjun ke danau untuk menyelamatkannya. Untunglah Abdullah pandai berenang, sehingga ia berhasil menyelamatkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dibawanya ke pinggir danau agar dapat menenangkan diri. Wajahnya yang pucat pasi dan gemetaran berangsur-angsur membaik. Setelah keadaannya benar-benar tenang, Abu Nawas menulis di sebuah batu yang berbunyi, "Hari ini sahabatku menyelamatkanku." Melihat itu Abdullah heran dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, sewaktu aku menamparmu tadi, kau menulis di atas pasir, dan sekarang kau menulis di atas batu. Apa maksud dari semua itu?" Abu Nawas menjawab, "Ketika seorang menyakitimu, tulislah di atas pasir, supaya angin dapat dengan mudah menghapusnya. Dengan begitu, kau akan mudah memaafkannya. Tapi ketika seseorang berbuat baik kepadamu, ukirlah pada sebuah batu, sehingga angin tak akan pernah mampu menghapusnya. Dengan begitu, kau akan selalu mengingat kebaikannya.
tutur Abu Nawas. Diceritakan Baginda Raja sedang mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas, karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak? Pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, saya sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tak puas. Tiba-tiba penasehat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar itu Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus juga, saya setuju dengan ide kamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada tugas baru untuk kamu," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu tugas apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini, saya punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayang lumpang tersebut kini retak dan terbelah jadi dua. Saya ingin kamu menjahit batu lumpang itu agar menyatu kembali," tutur Baginda Raja. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. "Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hati. "Wahai Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Saya kasih waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan mendapat hukuman," gertak Baginda Raja. "Sekarang kamu pulang dan bawa batu lumpang yang retak ini," titah Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan batu lumpang tersebut. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda Raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" "Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan. Setelah itu saya akan menjahit batu lumpang milik Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil ini menjadi benang?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa dijahit dengan benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang-benang yang terbuat dari batu," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman, meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan dari Baginda Raja.
Dikisahkan Baginda Raja mengadakan suatu pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut, dia mengundang tokoh-tokoh penting. Di antaranya adalah para sastrawan, para penyair, dan beberapa tokoh penting lainnya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Ketika pertemuan dimulai, Baginda Raja meminta setiap tamu untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur. Para penyair mulai membacakan puisinya yang berisikan pujian kepada Baginda Raja. Begitu juga dengan para sastrawan. Ia membuat untaian kalimat pujian yang ditunjukkan kepada rajanya. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia berdiri di depan banyak orang dengan memasang wajah serius. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam, yang membuat semua mata tertuju kepadanya. Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang membacakan sebuah syair pujian, Abu Nawas justru bercerita tentang kucing dan tikus. Suatu hari, seekor kucing mengejar tikus di sekitar istana Paduka yang megah. Tikus itu lari ke sana kemari dan akhirnya masuk ke ruangan Paduka, di mana di tempat itu terdapat harta karun yang tersembunyi. Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut. Ia pun menemukan harta karun yang luar biasa. Baru beberapa kalimat diucapkan, Abu Nawas sengaja kembali terdiam. Hal ini membuat orang-orang yang hadir jadi penasaran dengan kelanjutannya, termasuk Baginda Raja sendiri. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Baginda Raja. Sayang sekali, kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun, sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu. Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan. Untuk kedepannya, sebaiknya Baginda Raja perlu berhati-hati ketika akan memelihara kucing, kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah mendengar cerita pendek tersebut, Baginda Raja bertepuk tangan dan memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Kemudian ia pun dipersilakan untuk pulang. Ketika Abu Nawas telah meninggalkan istana, para penyair dan sastrawan heran dengan sikap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya kira cerita yang dibawakan Abu Nawas tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Paduka memberinya hadiah? Tanya salah satu dari mereka. Baginda Raja kemudian menjelaskan, di balik ceritanya yang sederhana mengandung nasihat sekaligus berupa pujian, kucing yang dimaksud Abu Nawas ibarat seorang menteri, yang mana menteri tersebut awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi. Tapi begitu kucing diajak masuk ke dalam gudang yang penuh harta, ia jadi lupa dengan niat menangkap tikus. Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah, yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap karena ketahuan korupsi. Dalam cerita tersebut, Abu Nawas memuji atas tindakan sikap yang saya lakukan. Memang belakangan ini beberapa menteri telah saya jatuhi hukuman lantaran ketahuan korupsi. Di akhir ceritanya, Abu Nawas juga sempat menasehati agar lebih berhati-hati ketika saya mengangkat menteri yang baru. Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja, mereka semua pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Dikisahkan suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabok minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas ikut serta bersama tongkrongan Abu Jahil.
"Hei, ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas. "Pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silahkan katakan di pengadilan," jawab si pengawal. Singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahal dan kawannya, juga Abu Nawas membuat Baginda Raja terkejut. Pengawal, kenapa kalian menangkap mereka?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan," jawab para pengawal. "Kesalahan? Kesalahan apa? Apa yang mereka perbuat?" tanya Baginda Raja kembali. "Begini Paduka, kami mendapati mereka tengah mabuk-mabukan di pinggir jalan, lalu kami langsung menangkapnya," jawab para pengawal. "Baiklah, kita bawa mereka ke ruang pengadilan," balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. "Apa benar yang dikatakan pengawalku? Kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras." Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Jahil. "Kamu juga Abu Nawas? Kenapa sih kamu selalu saja bikin masalah?" tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. "Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Waktu itu, saya hanya kebetulan melintas di tempat itu, tapi saya malah ikut ditangkapnya," kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahal dan kawannya, sedangkan mulut Abu Nawas sama sekali tidak tercium. "Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman arak. Maka dari itu Abu Nawas saya bebaskan," tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tidak suka dengan Abu Nawas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. "Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang memberikan kami minuman," kata Abu Jahil berbohong. "Hei Abu Jahal, kau jangan fitnah," teriak Abu Nawas emosi. "Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini," timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. "Benar Paduka yang mulia, Abu Nawaslah yang telah membelikannya," timpal kawannya Abu Jahil. "Kalian berdua sekongkol untuk memfitnahku ya?" bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Wahai Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil adalah fitnah," jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini, Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas. Bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi. "Wahai Abu Nawas, kamu tidak bisa mengelak karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu, kamu juga harus ikut dihukum," kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepalang. "Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami," kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberi hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. "Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silahkan sebutkan permintaan kalian," ucap Baginda Raja. Kawan Abu Jahil berkata, "Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal,
pinta kawan Abu Jahil. "Baik, saya turuti permintaanmu. Saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga," balas Baginda Raja. Maka diikatlah 1 bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali cambukan, tali bantal terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapat hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. "Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian," pikir Abu Jahil. "Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang," pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari 1 permintaan oleh Baginda Raja. "Apa permintaanmu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Awalnya ia ingin meminta punggungnya diikat bantal, tapi ketika bantal tersebut sudah robek dan rusak. Namun tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tentu saja, saya akan mengabulkannya, asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman," jawab Baginda Raja. "Tapi bagaimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku?" tanya Abu Nawas kembali. "Hei Abu Nawas, saya yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil," tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek Abu Jahil berkata, "Terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes?" kata Abu Jahil sambil tertawa. "Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas, Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu," kata Baginda Raja. "Sekarang sebutkan, apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja melanjutkan. "Baginda Raja, saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya," pinta Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil terkejut bukan main. "Apa-apaan kau Abu Nawas, saya tidak mau," teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. "Hei Abu Jahil, sayalah yang berhak menentukan, dan sesuai janji saya, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan," bentak Baginda Raja. Akhirnya, dengan terpaksa, Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus berteriak karena kesakitan. Setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan, dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil pun langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tetap berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdikan Abu Nawas, sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Suatu hari, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati istrinya sedang mengenakan baju dan perhiasan terbaiknya. Melihat hal itu,
timbul perasaan curiga pada diri Abu Nawas. "Wah, mau kemana kamu?" tanya Abu Nawas. "Apakah engkau lupa? Hari ini ada pesta pernikahan kawanku. Tempo hari kan aku sudah memberitahumu," balas istrinya. "Oh iya ya, aku ingat sekarang. Pergilah, tapi ingat, jangan pulang larut malam," kata Abu Nawas berpesan. Sang istri pun lalu pergi menuju pesta pernikahan kawannya. Karena asiknya di suasana pesta, tidak terasa waktu sudah larut malam, sehingga istri Abu Nawas pulang terlambat. Benar saja, ketika dia pulang ke rumah, dia pun mendapati pintu rumahnya tertutup. Lalu dia memanggil Abu Nawas beberapa kali agar membukakan pintunya. Sementara Abu Nawas tidak menjawab dan tidak pula bersuara. Istri Abu Nawas pun berkata dalam hatinya, "Apakah begini cara kau menghukumku, Abu Nawas?" Ia kemudian memikirkan suatu rencana dan tipu daya agar Abu Nawas membukakan pintunya. Sambil mengetuk pintu, sang istri berkata, "Suamiku, buka pintunya atau aku akan berbuat nekat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapannya. "Kalau kau masih tidak membukakan pintu, aku akan menjatuhkan diri dari atas tangga, dan aku akan mengaku jika engkaulah yang mendorongku," ancam istrinya berteriak. Abu Nawas tetap saja tidak menghiraukan ucapannya. Selang beberapa saat, Abu Nawas mendengar suara terjatuh. Gubrak! Dia mengira istrinya benar-benar menjatuhkan diri dari atas lantai. Abu Nawas pun segera membuka pintu dan berjalan menuruni tangga. Dan ketika sampai di bawah, dia hanya menjumpai sebuah batu besar. "Dia mencoba mengelabuiku," pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun segera naik kembali. Tapi ketika akan memasuki rumah, pintunya sudah dalam keadaan tertutup. Ternyata saat Abu Nawas turun, istrinya dengan sigap masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. "Buka pintunya, aku tahu kau di dalam," teriak Abu Nawas. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Abu Nawas pun terus mengetuk pintu beberapa kali dan kembali berteriak, "Istriku, jika kau tidak membukakan pintu, aku akan bunuh diri," kata Abu Nawas mengancam. Tiba-tiba dari dalam rumah sang istri berteriak, "Hai orang-orang, lihatlah suamiku, selalu pulang larut malam. Tiap malam kerjaannya cuma begadang." Mendengar teriakan tersebut, Abu Nawas menjadi panik. "Istriku, apa yang kau lakukan? Kau gila ya? Kamu membangunkan orang-orang dari tidurnya hanya untuk membalas dendam. Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Buka pintunya sekarang," kata Abu Nawas kesal. Sang istri malah berteriak semakin keras, "Tolong, tolong, suamiku akan merobohkan pintu. Dia juga akan memukulku. Tolong selamatkan aku." Mendengar ada kegaduhan, para tetangga langsung keluar mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas sedang berdiri di depan pintu rumahnya yang tertutup. Melihat kehadiran mereka, tentu saja membuat Abu Nawas menjadi malu. "Kamu ini kenapa sih, Abu Nawas? Sudah pulang larut malam, malah mau memukul istrimu. Kamu sekarang sudah berubah, Abu Nawas," kata para tetangganya. "Iya, saya minta maaf telah mengganggu waktu istirahat kalian," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa tidur di luar rumah. Niatnya mau memberi hukuman kepada sang istri karena pulang larut malam, malah dia yang kena dikerjain oleh sang istri. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari,
kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah, mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju, dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas, masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju, dan di sepanjang perjalanan mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat.
Hidup bertetangga kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas. Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika, Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku mergoki malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi kilap, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, baginda raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. "Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain," ucapnya. "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya Abu Jahal," perintah baginda raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. "Ini buktinya Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba," tutur Abu Jahal. "Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas?" tanya baginda raja kepada Abu Nawas. "Bukan baginda raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan coba mengelak Abu Nawas, jelas-jelas itu sandalmu," bentak Abu Jahal. Sudah, berikan saja sandal itu kepadaku," pinta baginda raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, baginda raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini," perintah baginda raja.
Setelah dicoba, sendal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya. Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas? Bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata, Abu Jahal menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat. Tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan," ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. "Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas," ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Kisah Abu Nawas pindahkan istana raja ke puncak gunung. Abu Nawas mendapatkan tugas berat dari Raja Harun ar-Rasyid, yakni disuruh memindahkan istana kerajaan dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi sang raja kali ini yakin akan mengalahkan kecerdikan Abu Nawas yang sudah dikenal banyak orang. "Panggil ke sini Abu Nawas. Kasih tahu waktu dia 1 bulan untuk memindahkan istana ini ke puncak gunung. Jika tidak berhasil, maka akan aku hukum," ucap Baginda Raja. Prajurit istana yang diutus langsung menuju rumah Abu Nawas dan memberitahu permintaan raja. "Tidak perlu menunggu 1 bulan. Hari ini juga istana Baginda Raja akan aku pindahkan," jawab Abu Nawas dengan enteng. Sontak para prajurit kebingungan, bagaimana caranya? Abu Nawas lantas berjalan beriringan dengan prajurit menuju istana Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun sampai di istana. "Apakah semua penghuni sudah siap untuk pemindahan ini Baginda?" tanya Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kamu bilang kalau bisa dimulai sekarang, kenapa harus menunggu 1 bulan lagi?" jawab Baginda Raja. Abu Nawas menganggukkan kepala. Raja sedikit curiga. Abu Nawas lantas duduk dengan posisi seperti atlet pelari sambil berkata keras, "Ayo, siapa yang kuat mengangkat istana ini ke pundakku, maka akan aku pindahkan ke puncak gunung sekarang juga." Baginda Raja bersama seluruh pembesar istananya hanya melongo dan saling pandang melihat tingkah Abu Nawas. Raja Harun ar-Rasyid terdiam lantas tertawa dengan keras. Orang-orang kebingungan. "Ternyata kali ini kau tetap bisa lolos dari lubang jarum, wahai Abu Nawas," ungkap raja. "Tentu saja, siapapun tidak bisa memindahkan gunung." Analogi Abu Nawas yang meminta semua orang mengangkat istana ke punggungnya justru membuat sang raja akhirnya memberikan dia emas. Abu Jahil yang sok cerdik menyelesaikan masalah raja. Di sebuah kerajaan yang megah, Baginda Raja sedang menghadapi masalah besar. Seekor kuda kesayangan milik raja tiba-tiba enggan makan dan terlihat lesu. Para tabib istana, penasehat, hingga para ahli hewan sudah mencoba berbagai cara, tetapi kuda itu tetap tidak mau makan. Raja pun mengumumkan, barang siapa yang bisa menyembuhkan kudaku akan mendapat hadiah besar. Mendengar kabar ini, Abu Jahil yang terkenal suka sok cerdik dan iri dengan kepopuleran Abu Nawas segera maju ke hadapan raja. Dengan penuh percaya diri ia berkata, "Baginda, serahkan masalah ini kepadaku.
saya akan membuat kuda Baginda Raja sehat kembali dalam 1 hari. Raja yang sudah putus asa akhirnya memberi izin. Abu Jahil pun mendekati kuda itu dan mulai berbicara penuh gaya. "Wahai kuda kerajaan, engkau sungguh istimewa. Jika engkau ingin sehat, makanlah jerami ini, atau kau akan kujadikan lauk makan malam." Namun kuda itu tetap tidak bergeming. Abu Jahil mulai panik. Tapi karena tidak mau terlihat bodoh, ia mencari cara lain. Ia berlari ke dapur istana dan mengambil sekeranjang buah segar. Lalu mencoba menyuapi kuda tersebut. Tapi tetap saja kuda itu menolak. Melihat hal ini, raja mulai mengernyitkan dahi. "Abu Jahil, apakah kau yakin bisa menyembuhkan kudaku?" Abu Jahil yang mulai ketakutan berpikir keras. Lalu tiba-tiba ia mendapat ide. Dengan suara lantang ia berkata, "Baginda, kuda ini pasti sedang terkena guna-guna. Kita harus mengusir roh jahat darinya." Maka Abu Jahil mengambil selimut dan menutupi kuda itu sepenuhnya. Lalu mulai mengucapkan mantra aneh sambil menari-nari di sekelilingnya. Para pengawal dan pejabat istana menahan tawa, sementara raja hanya mengalus janggutnya dan kebingungan. Saat itulah Abu Nawas masuk ke istana dan melihat kelakuan Abu Jahil. Ia tertawa kecil dan berkata, "Baginda, izinkan saya mencoba cara lain." Dengan tenang Abu Nawas mendekati kuda itu dan mengamati dengan seksama. Lalu ia tersenyum dan berkata, "Baginda, apakah pelana kuda ini baru diganti?" Raja berpikir sejenak lalu menjawab, "Benar, pelana baru dari kulit mahal, baru saja kupasang." Abu Nawas pun melepas pelana itu dan melihat bagian bawahnya. Ternyata ada sebuah paku kecil yang menusuk punggung kuda. Begitu paku itu dicabut, kuda itu langsung meringkik lega dan mulai makan dengan lahap. Raja terkejut sekaligus gembira. "Abu Nawas, kau memang bijaksana. Aku sangat berterima kasih." Sementara itu, Abu Jahil yang masih sibuk menari dan menggumamkan mantra baru sadar kalau kuda itu sudah sembuh. Semua orang di istana tertawa terbahak-bahak melihat kelakuannya. "Abu Jahil, Abu Jahil, kau benar-benar sok cerdik. Hahaha," ujar salah satu penasehat istana. Abu Jahil pun hanya bisa tertunduk malu. Sementara Abu Nawas menerima hadiah besar dari Baginda Raja. Dari kejadian itu Abu Jahil belajar satu hal. Lebih baik menjadi cerdik sungguhan daripada hanya sok pintar.